Jadi itu yang menjadi pemicu kemudian terjadinya perlawanan dan menghasilkan pertempuran 10 November yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Pahlawan Nasional. 10 November tidak akan terjadi tanpa fatwa dan resolusi jihad. Hari Santri tidak akan terjadi tanpa ada fatwa dan resolusi jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Malam hari ini kita akan membahas tentang resolusi jihad. Karena tanggal 22 Oktober hari Selasa yang akan datang adalah Hari Santri Nasional. Nah, banyak yang tidak paham. Sebetulnya ada dua. Satu fatwa jihad, yang kedua resolusi jihad. Yang dikeluarkan pada saat yang sama. Yang satu merupakan fatwa jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari, yang itu ditujukan kepada umat, warga NU khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Nah, yang kedua adalah resolusi jihad yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu usianya baru 2 bulan lebih sedikit. 17 Agustus proklamasi, 22 Oktober itu kan baru 2 bulan lebih 5 hari. Ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama begini. Kenapa muncul fatwa jihad dan resolusi jihad? Ada dua trigger. Yang pertama karena kedatangan pasukan sekutu yang pemerintah atau pasukan Belanda itu akan bonceng, dompleng dengan kekuatan sekutu yang akan masuk ke Indonesia. Trigger yang kedua, ada berita, rumor yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial pemerintah Belanda kolonial akan berusaha untuk menguasai lagi Indonesia dan pemerintah sekutu akan menangkap Soekarno-Hatta, proklamator RI. Maka atas berita itu, Mbah Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama, tulisannya kan itu, pakai OE, mengundang konsul-konsul, dulu istilahnya pengurus di daerah itu konsul se-Jawa dan Madura, dikumpulkan di Surabaya karena kantor pusat NU waktu itu namanya bukan PB tetapi istilah Belanda itu Hoofdbestuur, ya, yang sekarang jadi PB itu di Surabaya. Maka tanggal 21 malam kiai-kiai pengurus NU dari Jawa Madura kumpul di Surabaya. Kemudian disitulah Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan pendapatnya. Nah, saya akan bacakan supaya tidak keliru. Beliau antara lain mengatakan bahwa membela tanah air melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Wajib bagi setiap orang yang sudah akil baligh. Makna dari fardhu ain. Dan umat Islam yang meninggal tidak hanya NU. Memang tujuan fatwa jihadnya tidak hanya untuk warga NU. Dan umat Islam yang meninggal dalam perjuangan tersebut adalah mati syahid. Syahid, ya. Nah,
Pada malam itu Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, Rais Akbar, yang memimpin rapat. Baru dilanjutkan besok harinya pada tanggal 22 Oktober 1945, rapat dipimpin oleh Mbah Wahab Hasbullah. Nah, Wahab Hasbullah di saat itulah muncul keputusan tentang jihad fi sabilillah, membela tanah air bangsa, yang ditujukan kepada umat Islam itu fatwa jihad, yang ditujukan kepada pemerintah resolusi jihad. Dalam satu tarikan nafas yang sama. Nah, saya ingin membacakan secara lengkap fatwa jihadnya berbunyi seperti apa. Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi, nah ini penting, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah. Ya. Atau dikasih keterangan dalam burung yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Kalau di luar jarak itu, maka fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang jihad, tidak harus semuanya. Tapi kalau masih di dalam radius 94 km itu wajib. Pertanyaannya begini. Kenapa muncul fatwa jihad? Dan kalau wafat, meninggal pada pertempuran itu syahid. Yang kedua, kenapa diatur 94 km jarak kewajiban itu? Ini kalau dianalisis, tidak terlepas dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada 5, tetapi paham yang lebih mutakhir menyebutkan ada 6. Maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat, itu ada 5 dan atau 6. Mulai dari hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Yang kedua hifdzul aql, hifdzul aqli, menjaga kesehatan akal. Yang ketiga hifdzuddin, menjaga agama, keutuhan agama, menjaga kehormatan agama. Kemudian yang kelima hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzuddin, hifdzul mal, menjaga keselamatan harta benda. Yang kelima apa? Hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nasab, yang menjaga nasab, keturunan. Nah, ada beberapa ulama mengatakan ada satu lagi, yaitu hifdzul waton, menjaga keutuhan negeri, negara dan bangsa. Karena apa? Karena di dalam konsideran resolusi jihad yang nanti akan saya bacakan, itu ada pertimbangan-pertimbangan antara lain. Indonesia ini mayoritas umat Islam. Dan harus dijaga agama mereka. Dan harus dijaga keamanan agar mereka bisa melaksanakan ibadah. Dan sudah terbukti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu membatasi kewajiban-kewajiban umat Islam. Artinya kolonialisme itu bertentangan dengan maqasidus syariah. Maka Mbah Hasyim Asy'ari tidak ragu untuk mengeluarkan fatwa jihad. Karena apa? Karena kalau
merdeka, maka kelima atau keenam maqasid syariah itu bisa dijaga, bisa dilaksanakan seutuhnya seperti yang kita nikmati pada hari ini. Yang kedua, kenapa 94 kilometer? Menurut berita cerita yang saya dengar itu karena mengukur dari jarak dibolehkannya seorang muslim yang musafir melaksanakan sholat jamak atau qashar. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok tidak 83 kilometer? Kok tidak 81? Ya, jangan lupa NU itu mengikuti 4 madhab. Ya, mengakui 4 madhab. Mohon maaf, mengakui 4 madhab. Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati Nahdlatul Ulama. Dan Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah itu menentukan jarak itu 96 kilometer. Ada kemungkinan satu memperluas radius. Ya, kalau 81, 83 terlalu dekat. Nanti yang 90 kilo nggak merasa wajib. Tapi itu pun masih di bawah standar jarak yang ditetapkan oleh madhab Hanafi yang 96 kilo. Artinya apa? Ada konsideran, ini analisis ya, ada konsideran masih tetap dalam koridor fikih yaitu madhab Hanafi, dan ada konsideran supaya yang terlibat di dalam pertempuran untuk jihad itu semakin banyak karena jangkauan radiusnya semakin jauh. Ya, jadi tidak ngawur-ngawuran. Kenapa nggak 101? Ya. Atau enggak 1000 kilo misalkan gitu. Tapi masih menggunakan frame fikih. Untuk menentukan radiusnya itu masih menggunakan framing fikih ala madhab Hanafi. Ya, itu tentang fatwa jihad dan ketentuan tentang radiusnya. Nah, fatwa jihad ini tidak di-share dan diviralkan secara publik melalui media, tetapi melalui MLM, dari mulut ke mulut, mulut lewat mulut, ketok tular, ya, melalui musola, melalui jamaah pengajian, jamiah yasinan, secara sosial. Sengaja memang tidak diumumkan secara publik melalui media yang ada, apakah itu koran atau radio. Ya, saat itu sudah ada radio, sudah ada kantor berita Antara, sudah ada koran-koran di daerah juga sudah ada yang tua-tua itu, yang usia penerbitannya tua. Tapi di-share dan diviralkan melalui kekuatan kultur masyarakat Muslim yang ada di Surabaya khususnya. Nah, berbeda dengan resolusi jihad. Resolusi jihad itu lebih ditujukan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu, mendorong, memberikan legitimasi, kekuatan legitimasi berdasarkan fikih agar supaya pemerintah tidak ragu untuk melakukan perlawanan. Nah, kalau resolusi jihad itu dikirim ke redaksi beberapa koran dan juga kantor berita, diumumkan secara luas. Saya akan bacakan resolusi jihadnya. Lengkap ya, biar tidak kehilangan sense. Rapat wakil-wakil daerah, rapat besar wakil-wakil daerah, konsul-konsul dalam kurung Perhimpunan Nahdlatul Ulama. Saya baca apa adanya ini. Seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Harusnya dibaca di Surabaya ini.
Pemujaan lama kan. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. 2. Menimbang 1A bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya 22/10/1945, HB Nahdlatul Ulama. HB tadi yang saya bilang Hot Space Tour. Saudara-saudara, jadi itu yang menjadi pemicu kemudian terjadinya perlawanan dan menghasilkan pertempuran 10 November yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Pahlawan Nasional. 10 November tidak akan terjadi tanpa fatwa dan resolusi jihad. Hari Santri tidak akan terjadi tanpa ada fatwa dan resolusi jihad. Ya alhamdulillah, dulu tidak diperingati sebagai Hari Santri, dulu diperingatinya ya sebagai Hari Resolusi Jihad. Nah, tapi ini keputusan politik. Karena apa? Karena pada tahun 2014 terjadi Pilpres di Indonesia dan yang memenangkan itu pasangan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala. Nah, tahun 2015 itu kemudian ditetapkanlah melalui keputusan Presiden tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa? Karena Pak Jokowi mengakui bahwa kemenangan dia itu tidak terlepas dari suara 10 juta santri. Saya juga nggak ngerti ngitungnya dari mana, kok bisa tahu 10 juta itu santri. Lalu dikasih hadiah Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasionalnya ditetapkan di tanggal 22 Oktober yang insya Allah beberapa hari yang akan datang akan kita peringati. Nah, sekarang momentum itu apa hikmahnya? Satu, ini sebagai sebuah konsistensi dan komitmen NU. Sejak itu sampai hari ini kita tidak pernah ingin berusaha untuk mengganti apalagi merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, ketika itu sudah menjadi Hari Santri, karena saat itu, saudara, saat itu Mbah Hasyim Asy'ari dan pondok-pondok itu meliburkan santrinya untuk berangkat perang. Ngajinya libur. Ya, ngajinya libur. Ngaji sengaja diliburkan.
Padahal ngaji itu kan sebetulnya bagian dari hifdzuddin. Hifdzuddin dikalahkan dengan hifdzul waton. Loh kok bisa? Fikihnya bagaimana? Iya, saya ingin kasih satu ilustrasi. Oh, kalau kita sedang sholat, boleh enggak kita semena-mena tanpa ada alasan membatalkan sholat kita? Enggak boleh kan? Tapi kalau kita sedang sholat, kemudian ada anak kecil yang kebakar, kesiram bensin, kemudian terbakar. Apa kita tetap melanjutkan sholat atau menolong anak itu? Menolong. Hifdzun nafas lebih utama dari hifdzuddin. Kita harus batalkan sholat. Tidak bisa kita sudah menghadap Gusti Allah ini khaliknya, ini yang jadi korban dengan makhluknya, mati dia. Ya, tidak boleh. Kita harus mengutamakan hifdzun nafas. Karena perjuangan jihad fisabilillah pada seruan jihad fisabilillah pada 22 Oktober 1945 itu dalam konteks hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzun nasab, hifdzul waton. Ya, maka dia boleh mengalahkan hifdzuddin ya dengan meliburkan santri tidak ngaji. Nah kalau sekarang tidak libur pun santrinya izin libur. Iya. Dan subhanallah, itu berita tentang fatwa jihad, tidak ada orang yang ragu ini hoax apa enggak ini. Ini jangan-jangan fake news, enggak ada, langsung berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Santri yang akan datang pada tahun ini, santri-santri menjadi santri yang sesungguhnya. Santri yang sesungguhnya apa? S santri itu S selamat dunia akhirat. Allahumma amin. A itu apa? Alim, ilmu agama dan ilmu umum. Ya. N dia harus menjadi nasionalis. Buat apa? Resolusi jihad, fatwa jihad kalau dia tidak menjadi nasionalis. SAN, kemudian apa lagi? T, dia harus menjadi pribadi, figur, person yang toleran. R, apa? Religius. Percuma nasionalis religius tapi nasionalis toleran tapi tidak religius. Percuma dia alim ilmu agama dan ilmu umum tapi tidak religius. Nah, I-nya apa? Ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.